Chapter 194 berjudul Infiltrasi. Madam Sharon. Dunn jelas mengenal janda dari Baron Coy itu. Seorang sosialita ternama di Tingen, istri Maynard, menoleh untuk melirik wanita kurus kering yang datang bersamanya ke perusahaan keamanan Blackthorn itu. Tetapi ia tidak berbicara untuk dirinya sendiri. Wanita kurus kering bergaun dan bertopi hitam itu berbicara. Benar, Madam Sharon, istri mendiang Baron Coy. Dia adalah... Ia tergagap, lalu tiba-tiba bersumpah serapah dengan marah. Dia pelacur. Mendengar umpatannya, Clint tiba-tiba teringat dengan film porno yang melibatkan Madam Sharon yang pernah ditontonnya dan perilaku Nyonya Sharon yang tampak gugup dari luar, tetapi sebenarnya sangat terukur dan tenang di dalam. Hal itu membuatnya percaya pada rumor tentangnya, dan ia merasa kasihan pada mendiang baron tua itu. Ekspresi wajah Dunn tidak banyak berubah. Ia duduk di sofa di seberang kedua wanita itu, kemudian berkata dengan suara lembut, "Tapi itu tidak membuatnya menjadi penjahat. Kalian tahu dengan jelas, dan aku juga tahu dengan jelas, Madam Sharon sangat berpengaruh di Tingen. Jika kami mengikuti dan mengawasinya, konsekuensinya bisa sangat serius bagi kami." "Dia penjahat," kata wanita kurus itu dengan marah. "Dia penyebab kematian saudara laki-lakiku." Tetapi para lelaki simpanannya itu menekan kantor polisi dan membuat mereka menyatakan bahwa saudara laki-lakiku meninggal karena minum dan orgasme berlebihan. Mereka semua penjahat. Clint menyadari bahwa wanita kurus itu adalah saudara perempuan Maynard, sambil kembali merasa kasihan pada baron tua itu. Benar juga, untuk skandal seperti itu, dia pasti tidak akan mengirim pelayan ke sini. Lebih baik memang jika permintaan ini diajukan oleh keluarga. Clint menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Singkat cerita, Dunn menerima misi ini. Istri Maynard menjelaskan pada Dunn Smith kalau ia tahu tentang perusahaan keamanan Blackthorn ini dari penjual tembakau yang anaknya diculik dan berhasil diselamatkan oleh anggota perusahaan keamanan Blackthorn. Itu adalah kasus penculikan Tuan Muda Elliot. Kasus ini yang mengarahkan Clint pada buku catatan keluarga Antigonus dulu. Mendengar itu, Dunn mengangguk seolah-olah sudah paham dengan kasus itu. Detail misi dari istri Maynard yaitu membuntuti Madam Sharon selama 2 minggu dan melaporkan siapa saja yang ia kunjungi dan siapa saja yang mengunjunginya. Istri Maynard bersedia membayar 50 pound untuk ini, dan jika dalam misi ini berhasil ditemukan bukti kejahatan Madam Sharon, maka akan ada tambahan 200 pound lagi. Setelah kontrak ditandatangani dan uang muka dibayarkan, Nyonya Maynard dan wanita kurus itu meninggalkan perusahaan keamanan Blackthorn. Dunn Smith kemudian melirik Clint, lalu ia berkata, "Misi ini kau yang tangani." "Hah?" Clint tampak bingung. Dunn tersenyum kemudian berkata, "Bukankah kau ingin mempelajari teknik membuntuti dan keterampilan pemantauan? Ini kesempatan bagus. Kau sudah selesai dengan tugasmu dalam kasus Lanevus." Baiklah, Clint tidak menolak tugas itu. Tepat saat ia menerima misi ini, pikiran Clint mulai berputar dengan cepat. Menurut aturan, setengah dari komisi misi diserahkan kepada Mrs. Oriana sebagai dana tambahan untuk tim. Sisanya akan dibagi di antara anggota yang terlibat. Namun sepertinya hanya aku yang menangani kasus ini. Terlepas dari apakah penyelidikan ini berhasil atau tidak, aku akan setidaknya mendapatkan 25 pound pendapatan. Selain itu, aku akan menerima gaji mingguan seperti biasanya. Jika aku benar-benar bisa menemukan petunjuk, aku bahkan bisa menerima 125 pound. Kapten, kau memang orang yang bijak. Dunn meliriknya sekilas, kemudian berkata, "Pelajari teknik membuntuti dan keterampilan pemantauan dari Leonard dan Frey besok pagi, dan tunda latihan bela dirimu minggu ini. Ya, kurasa kau sudah cukup berlatih. Jadi aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu Gawain." Clint lalu berkata dalam hati, mempelajari teknik membuntuti dan keterampilan pemantauan dari Leonard dan Frey. Sepertinya mereka berdua tidak terlalu bisa diandalkan dalam hal ini. Clint tercengang. Ia bisa membayangkan Leonard hanya menggunakan satu metode, yaitu memainkan kecapi Vena Potternya sambil menyanyikan puisi yang merdu. Lalu ia mungkin akan merayu Madam Sharon ke tempat tidur untuk memantaunya dari dekat. Sedangkan Frey, ia memiliki aura yang unik. Ia dingin dan muram.
Jadi kemanapun ia pergi, ia akan menarik perhatian orang lain. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi mata-mata yang handal? Sambil pikirannya berkecamuk, Glenn menjawab dengan serius. Baiklah, Kapten. Dun mengangguk kecil dan berjalan menuju sekat. Tiba-tiba ia berhenti, berbalik, dan ragu-ragu, kemudian berkata, Kau ingat pedagang tembakau itu? Penculikan itu tentang apa? Glenn lalu bergumam dalam hati, Kapten, jadi kau tidak ingat apapun tentang kasus itu? Lalu kenapa tadi kau bersikap seolah-olah kau mengerti? Glenn menepuk jidatnya. Menurut petunjuk dari Leonard, Glenn tak boleh membuntuti tanpa tahu rutinitas targetnya. Glenn mengikuti sarannya dan menemui salah satu bos triad di Hound Pub yang menghabiskan 5 pound untuk menyuruh bawahannya memantau Madam Sharon dan mencatat rutinitas hariannya. Glenn berkata dalam hati, untungnya pengeluaran ini bisa diganti. Kenapa rasanya seperti aku melakukan subkontrak ya? Pada Jumat sore, Glenn menerima laporan investigasi dari bos triad itu. Menyebutnya sebagai laporan investigasi jelas merupakan penghinaan bagi detektif profesional. Tak satupun bawahan bos triad itu melek huruf. Mereka mengandalkan gambar dan simbol yang kemudian ditafsirkan dan diorganisir oleh bos mereka yang agak melek huruf dan telah mengikuti sekolah minggu selama setahun. Glenn pusing hanya karena membacanya dan butuh waktu cukup lama untuk menyelesaikannya. 2 hari yang lalu, ia menerima balasan dari Tuan Azik. Hanya ada satu kalimat di dalam surat balasan Tuan Azik itu. Aku mendapatkan creeping hunger dan mengingat sesuatu. Karena surat ini, Glenn yakin kalau Tuan Azik adalah Beyonder sekuens tinggi. Lampu jalan gas menerangi jalan Osna yang lurus di malam hari, sementara bulan merah tua menggantung tinggi di atas langit. Glenn yang sedang menyelinap dengan keseimbangan dan kelincahan clown atau badut, melompati tembok keluar rumah Nyonya Sharon dengan tenang. Melewati taman, ia tiba di samping rumah. Ia memanjat pipa air dan menyelinap ke balkon di lantai 2. Glenn bahkan belum pernah berhasil memanjat pohon saat masih muda. Jadi itu merupakan peristiwa yang cukup monumental baginya. Ia mengeluarkan kartu tarot dari saku jaket hitamnya, menyelipkannya ke celah pintu balkon, mengangkatnya perlahan dan membuka kunci pintu. Menurut laporan dari bos triad, Madam Sharon jarang meninggalkan rumah. Tak seperti sebelum kejadian kematian itu, tapi malam ini Glenn memastikan kalau Madam Sharon sedang keluar. Glenn lalu berkata dalam hati, para pelayan yang ceroboh, mereka tidak menggunakan kunci tambahan. Kalau tidak, aku harus mencoba masuk dengan memanjat melalui jendela. Glenn bergumam pelan dan memasuki rumah. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh bos triad, ia menemukan kamar tidurnya Sharon dengan mudah. Ia memutar knob dan melangkah masuk ke dalam kamar itu. Ia menutup pintu dengan hati-hati dan tiba-tiba mencium aroma samar. Aroma itu mengingatkannya pada aroma seorang wanita yang membuat pembuluh darah orang lain membengkak. Glenn merasa sedikit lemas dan ia hanya merasakan tubuhnya bereaksi. Ia segera menenangkan diri dan melakukan cogitation dan melontarkan komentar merendahkan diri. Dia menggunakan perangsang sebagai parfum. Chapter 195 berjudul Ahli Kunci Glenn. Beberapa saat kemudian, Glenn mengaktifkan spirit vision-nya dan mengamati ruangan. Ia menyadari betapa mewahnya dekorasi kamar Madam Sharon. Di area yang luas dengan ruang ganti yang sedikit terbuka, terdapat karpet tebal, selimut bulu angsa, meja rias yang dipenuhi produk perawatan kulit dan kosmetik, deretan perhiasan yang memukau, pakaian tipis dan kaos kaki yang disampirkan di atas kursi goyang, dan berbagai barang dekoratif berhiaskan sutra emas. Semua itu memasuki pandangan mata Glenn. Yang paling menarik perhatian Glenn adalah lukisan cat minyak yang belum selesai. Di lukisan itu terdapat sosok tanpa busana Madam Sharon sendiri. Rambut kecoklatan bagaikan air terjun, matanya bagaikan rusa yang polos, murni dan jernih. Namun alisnya yang melengkung, hidungnya yang mancung dan bibirnya yang lembut semakin menegaskan sosoknya sebagai wanita dewasa. Glenn hanya melirik sekilas ke area bawah leher. Ia tidak bermaksud bersikap sopan. Lagi pula, ia sudah melihat film pornonya Madam Sharon, jadi mengapa ia harus ragu melihat gambarnya? Perhatiannya teralih oleh pastel palet dan kuas di samping lukisan, serta cermin besar berlapis perak. Kombinasi dan penempatannya membuat Glenn berpikir bahwa pelukis itu adalah Madam Sharon sendiri. Glenn lalu berkata dalam hati, seorang wanita cantik bertubuh indah, genit namun polos.
menelanjangi dan menggambar dirinya sendiri sambil bercermin untuk mengenang kecantikannya. Rasanya agak aneh. Apakah Madam Sharon narsis? Glenn menelan air liurnya dalam diam dan mengalihkan pandangannya. Ia mulai mencari kemungkinan bukti kejahatan Madam Sharon. Mengikuti instruksi Leonard dan Freye, ia tetap mengenakan sarung tangan hitamnya sambil mencari. Ia harus mengingat posisi awal semua benda agar mudah mengembalikannya ke posisi semula setelah selesai memeriksa. Hal ini terbukti mudah bagi seorang sihir atau peramal tingkat lanjut. Jika ia lupa, ia dapat menggunakan ramalan mimpinya untuk mengingat penempatan awal dengan mudah. Akhirnya ia berhenti di depan sebuah brankas di sudut ruangan. Brankas yang terbuat dari baja itu setinggi 1 meter, tebal dan berat. Kesan yang diberikannya adalah luar biasa kokoh, seolah-olah hanya bisa dibuka dengan bahan peledak. Glenn mencoba untuk membuka brankas itu tetapi gagal total. Ia lalu meninggalkan brankas itu. Ia melepas sarung tangan kirinya dan membuka lilitan berbandul batu topas yang menggantung di pergelangan tangan kirinya. Ia memegang rantai perak dan membiarkan bandul topas itu tergantung. Glenn menghilangkan rasa girang dan bergairah yang ditimbulkan oleh aroma di ruangan itu dan memasuki cogitation-nya. Matanya menjadi gelap. Ia bergumam dalam hati. Ada ruang rahasia atau partisi tersembunyi di ruangan ini. Ada ruangan rahasia atau partisi tersembunyi di ruangan ini. Setelah merapal pernyataan itu 7 kali, ia melihat bandul topas itu berputar berlawanan arah jarum jam yang berarti pernyataan ramalan Glenn itu salah. Glenn sebelumnya sudah mencari-cari ke tempat lain di rumah itu, namun tak menemukan apapun. Ia mengecek jam saku peraknya dan mengecek berapa lama lagi perkiraan Madam Sharon akan kembali. Glenn dengan perlahan menutup pintu kayu kamar Madam Sharon, mengeluarkan belati peraknya untuk membuat dinding spiritual. Glenn berencana untuk mensummon atau memanggil dirinya sendiri dengan ritual pemanggilan. Prosesnya sederhana karena ia berdoa kepada dirinya sendiri. Ia tidak perlu terlalu teliti. Glenn mengeluarkan lilin yang diinfus dengan kayu cendana dan menyalakannya menggunakan spiritualitasnya. Lilin itu akan menjadi altarnya. Lalu ia mengucap kalimat mantranya. Aku memanggil atas namaku, The Fool yang tak berasal dari era ini. Penguasa misterius di atas kabut kelabu, raja dari kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Mantra itu bergema di sekitar kamar tidur Madam Sharon. Spiritualitas Glenn tercurah dari dalam dirinya. Perlahan menyatu dengan nyala lilin menjadi selubung cahaya kelabu seukuran telapak tangan. Setelah selesai ritual, Glenn segera masuk ke dalam dunia di atas kabut kelabu. Di dalam dunia di atas kabut kelabu, Glenn melihat pintu pemanggilan telah muncul di sana. Ia berkata dalam hati, aku harus melakukan ramalan untuk melihat apakah aku bisa menemukan petunjuk, karena aku sudah di sini. Di sini selain menghilangkan gangguan apapun, kekuatanku juga meningkat secara signifikan. Glenn duduk dan memunculkan pena dan perkamen kulit kambing. Apa yang harus kuramalkan ya? Glenn berpikir keras. Apakah ada yang salah dengan Nyonya Sharon? Tidak, semua orang pernah berbuat salah. Pasti ada yang salah dengan siapapun. Apakah Nyonya Sharon terlibat dalam kejahatan? Tidak, itu juga kurang tepat. Sebagai seorang sosialita yang terkenal dan terkait dengan dunia politik, wajar saja jika ia dikaitkan dengan sesuatu yang kotor, namun tidak dapat dihukum karena... lagi pula, apa sebenarnya definisi kejahatan? Hukum kerajaan Lon atau hukum Republik Intis? Atau aku yang memutuskan? Glenn menulis di pergamen kulit kambing itu, kematian John Maynard adalah karena kekuatan supranatural. Kalimat ramalan inilah yang ia gunakan ketika pergi ke rumah Maynard tempo hari untuk membantu polisi. Jawaban yang ia terima saat itu adalah negatif. Ia meraih rantai perak itu. Ia membiarkan bandul topas menggantung hampir menyentuh pernyataan di perkamen kulit kambing itu. Glenn memejamkan mata dengan tenang melafalkan pernyataan ramalannya. Kematian John Maynard disebabkan oleh pengaruh supranatural. Kematian John Maynard disebabkan oleh pengaruh supranatural. Setelah mengulangnya sebanyak 7 kali, ia membuka matanya dan menatap bandul. Pupil matanya tiba-tiba mengerut. Bandul topas itu berputar searah jarum jam. Glenn bergumam dalam hati. Searah jarum jam berarti hasil ramalan ini positif. Kematian Maynard sebenarnya karena pengaruh supranatural. Glenn menatap bandul yang melambat, jantungnya berdebar dengan kencang.
Ramalanku tempo hari berarti diganggu. Ini berarti Madame Sharon adalah seorang beyonder. Seorang beyonder yang cukup kuat? Atau adakah orang lain di belakangnya dan membantu merencanakan kematian Maynard? Apakah mereka ingin menyingkirkan lawan yang kuat untuk menduduki kursi wali kota? Untuk menyingkirkan calon anggota parlemen Dewan Rakyat dari partai baru? Banyak pikiran berkecamuk di benaknya. Glenn lalu menulis pernyataan ramalan yang baru. Madame Sharon adalah seorang beyonder. Ia melafalkan pernyataan itu sebanyak 7 kali. Masih menggunakan teknik pendulum, Glenn menggunakan lokasi tempat ia berada, serta informasi yang ia ketahui tentang Madame Sharon untuk menyelesaikan ramalannya. Hasilnya adalah putaran searah jarum jam dari bandul topas. Jawabannya adalah iya. Madame Sharon adalah seorang beyonder. Saraf Glenn menegang. Ia tidak menunda lebih lama lagi. Ia segera masuk ke pintu pemanggilan yang telah terbentuk itu. Setelah beberapa saat kebingungan dan pusing, ia melihat kamar tidur Madame Sharon dan tubuhnya sendiri. Glenn yang dalam mode pemanggilan ini melayang ke depan brankas yang berat itu dan mengulurkan tangan kanannya. Ia dengan hati-hati memasukkan tangannya menembus ke dalam brankas. Karena Madame Sharon adalah seorang beyonder, ia harus waspada terhadap jebakan di dalam brankas itu. Dalam keadaan seperti itu, di mana jiwanya dipenuhi dengan kekuatan ruang misterius dan spiritualitasnya, Glenn tak lagi membutuhkan ramalan. Ia akan menerima peringatan ketika ia mendekati sesuatu yang berbahaya. Sebagian besar ramalan adalah mendapatkan wahyu dengan membiarkan astral projection seseorang menjelajahi dunia roh. Dengan kata lain, itu berasal dari spiritualitas seseorang. Glenn tidak menyadari sesuatu yang aneh ketika tangannya yang hampir transparan itu berhasil menembus pintu logam yang tebal. Setelah menyapukan tangannya, ia mencondongkan tubuhnya ke depan dan masuk menembus ke dalam brankas. Ia melihat bagian dalam brankas itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berisi emas batangan, tumpukan uang tunai yang tebal, dan bahkan lebih banyak lagi perhiasan berharga. Lapisan lainnya berisi dokumen-dokumen tersegel. Glenn meniupnya, tetapi ia tidak berhasil membukanya untuk melihat isinya. Glenn lalu berkata, "Ya, aku harus mencoba lagi dengan peluit tembaga Tuan Azik." Catatan, peluit Tuan Azik ini punya kekuatan misterius ya. Jadi saat Glenn dalam mode ini dan membawa peluit itu, ia bisa memegang benda-benda tertentu yang ringan. Glenn telah bereksperimen ketika ia menyelimuti charm Flaringsan atau matahari yang berkobar atau peluit tembaga Tuan Azik dengan jiwanya. Kedua benda itu mampu melewati rintangan atau menembus halangan seolah-olah menjadi benda ilusi itu sendiri. Lapisan paling bawah brankas itu agak aneh. Hanya ada foto hitam putih di sana. Di foto itu ada seorang pemuda yang tampak ramah. Glenn lalu bergumam dalam hati. Apakah dia mantan kekasih Madame Sharon? Apakah mereka dipisahkan secara paksa? Dan Madame Sharon tak punya pilihan lain selain menikahi baron tua itu, lalu memulai jalan kepecatannya dengan tidur bersama banyak pria. Namun jauh di lubuk hatinya ia masih menyimpan ruang yang murni. Setiap malam saat sunyi, ia mengeluarkan foto ini dan membelainya dengan air mata di wajahnya. Glenn langsung membayangkan plot tragedi romantis yang hebat. Namun semakin ia melihatnya, semakin terasa ada yang janggal. Pemuda di foto itu mungkin tampak terlalu mirip Madame Sharon. Apakah ini saudara laki-laki Madame Sharon? Dia seorang beyonder. Sial, mungkinkah Madame Sharon juga dari jalur demonis atau iblis wanita? Sama seperti Trisi, si instigator atau bahasa Indonesianya adalah penghasut. Glenn tiba-tiba mendapat ilham yang membuatnya takut. Mungkinkah alasan Trisi tinggal di Tingen selama ini karena sekutunya ada di sini? Glenn mengamati foto itu dengan seksama, menyadari bahwa pemuda itu sangat mirip dengan Madame Sharon. Wajah Glenn yang hampir transparan hanya bisa meringis. Ia tak bisa lagi melihat adegan porno Madame Sharon itu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Menenangkan diri, Glenn meraba sudut-sudut brankas itu untuk melihat apakah ada yang tersembunyi. Meskipun ia tak bisa mengambil kertas apapun dalam kondisinya saat ini, melewati benda-benda terasa berbeda dengan melewati udara. Perasaan itu juga berbeda ketika ia melewati benda-benda dengan kepadatan yang berbeda juga. Dalam pencariannya, Glenn tiba-tiba tertegun. Ia menemukan ruang kosong di sisi brankas yang menghadap dinding, sebuah kompartemen tersembunyi. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Glenn masuk ke dalamnya. Yang terlihat di pandangannya adalah salep, wewangian, bubuk herbal, dan benda-benda lainnya. Bagian tengahnya adalah patung dewa yang terbuat dari kerangka.
Patung itu seukuran telapak tangan dan kemungkinan patung seorang gadis cantik. Rambutnya panjang hingga ke tumit. Setiap helai rambutnya tebal seperti ular berbisa. Di ujung setiap helai rambutnya terdapat sebuah mata. Ada yang tertutup, ada pula yang terbuka. Glenn terkejut. Ia mencium aroma busuk dan bergegas keluar dari kompartemen tersembunyi itu. Ia kini mengerti mengapa ramalannya tentang ruang atau partisi tadi itu gagal. Selanjutnya kita masuk ke chapter 196 yang berjudul Cermin Medium Arwah. Glenn bergegas keluar dari brankas berat itu. Baru setelah menyadari bahwa semuanya tampak baik-baik saja, ia merasa tenang. Glenn bergumam dalam hati. Patung dari tulang itu menyeramkan. Meskipun tidak berbahaya, patung itu membuatku merinding. Mungkinkah itu iblis primordial? Dewa jahat seperti Hidden Sage, The Dark Side of Universe, atau True Creator atau bahasa Indonesia adalah sang pencipta sejati. Glenn teringat firasat tentang Madame Sharon dan tiba-tiba ia mengerti sosok apa yang mungkin diwakili oleh patung tulang putih itu. Tepat saat ia berpikir, spiritualitasnya bergejolak. Sebuah firasat buruk mencengkeramnya. Glenn segera terbang ke samping jendela berpola rumit dan memandang ke jalan di luar. Ia melihat sebuah kereta kuda melaju menuju gerbang depan di bawah cahaya lampu jalan gas. Madame Sharon kembali. Ada sentakan di hatinya saat ia akhirnya memahami sumber firasat buruknya. Mengingat Trixie baru menjadi wanita setelah instigator sekuens 8, kemungkinan besar Madame Sharon adalah seorang sekuens 7. Dan karena Madame Sharon telah aktif di lingkaran sosial Tingen selama bertahun-tahun, kemungkinan besar ia jauh lebih kuat daripada Trixie. Glenn tak berani mengambil resiko. Ia mengambil keputusan bijak untuk pergi. Glenn bisa kembali ke markas dan mencari bantuan. Ia tak perlu menghadapinya sendiri. Di tempat lain di Jalan Sutherland Street nomor 36 perusahaan keamanan Blackthrone, Dunn sedang membaca koran dengan santai sambil menyilangkan kakinya. Ia menatap Glenn yang muncul di depan pintu kantornya dengan ekspresi yang aneh. Ia menghela nafas dan berkata, "Bukankah kau seharusnya menyelinap ke rumah Madame Sharon untuk melakukan penggeledahan awal? Apakah kau menemui masalah?" Glenn mengangguk serius dan berkata, "Benar. Aku menduga Madame Sharon adalah anggota Demoness Sect atau sekte iblis wanita." Anggota Demoness Sect? Dunn menurunkan koran dan merenungkan kata-katanya. Ia kemudian bertanya dengan serius, "Apa yang kau temukan?" Glenn tidak duduk. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan dan menopang berat badannya dengan tangan, memegang tepi meja kerja. Glenn lalu berkata, "Pertama, aku menemukan sebuah foto. Ada seorang pemuda di foto itu, tetapi ia sangat mirip dengan Nyonya Sharon." Glenn lalu menambahkan dalam hati, jika ia berganti pakaian wanita, merias wajah, dan sedikit mengedit fotonya dengan Photoshop, dia akan terlihat persis seperti Madame Sharon. Glenn menahan keinginannya untuk mengolok-olok, mirip dengan Trixie si instigator atau penghasut itu. Mata Dunn berbinar saat ia tercerahkan. Mereka sebelumnya telah memperkirakan bahwa Trixie kemungkinan besar adalah anggota Demoness Sect atau sekte iblis wanita. Benar, Glenn mengangguk dengan perasaan campur aduk sambil melanjutkan. Aku menggunakan ramalan untuk mencari tahu apakah Madame Sharon memiliki patung dari tulang di kompartemen tersembunyi di brangasnya. Patung itu adalah seorang wanita yang sangat cantik, tetapi rambutnya sangat panjang sampai ke mata kaki. Setiap helainya setebal ular berbisa, dan ujungnya terdapat mata. Mata itu tampak agak menyeramkan. Kapten, apakah itu gambar iblis primordial? Karena izin keamanannya tidak memadai, informasi tentang sekte iblis yang bisa ia baca sangatlah terbatas. Dunn mengingatnya dan mengangguk dengan ekspresi serius. Kemudian ia berkata, "Itu memang iblis primordial." Karena Madame Sharon sepertinya adalah Beyonder Sequence menengah, jadi sepertinya ia tahu ada yang menyusup ke rumahnya. Jadi Kapten Dunn memerintahkan agar segera bertindak saat itu juga. Malam itu adalah giliran Royal yang berjaga di gerbang Canis. Leonard sedang tidak bertugas. Sekatuan berpatroli di area seperti pemakaman Raphael. Dan anggota baru itu baru akan tiba pada hari Minggu. Karena itu, Dunn hanya bisa memilih Frey dan Kinley. Mengingat Madame Sharon berasal dari sekte iblis wanita dan tidak banyak berhubungan dengan roh orang mati, ia memilih Kinley. Dan karena misi ini melibatkan 3 orang, mereka bisa menggunakan artefak yang disegel. Dan artefak yang dipilih Dunn adalah artefak yang disegel. Nomor 3 strap 0217. Artefak itu bernama Cermin Medium Arwah. Tingkat bahaya 3. 3 yaitu sangat berbahaya, harus digunakan dengan hati-hati, hanya dapat digunakan untuk operasi yang membutuhkan 3 orang atau lebih. Klasifikasi keamanan anggota Netox resmi atau lebih tinggi. Metode penyegelannya simpan di tempat gelap gulita.
Deskripsinya, bagian belakang cermin dilapisi merkuri, bagian depan cermin memiliki 3 retakan kecil. Penyelidik pertama yang melihat ke dalam cermin melihat seorang gadis berambut panjang dan menangis tersendu-sendu. Kemudian ia menemukan gadis itu memanjat keluar dari cermin. Dari berbagai percobaan dengan artefak ini, bayangan yang terpantul di cermin hampir selalu berbeda-beda. Bahkan jika orang yang sama menggunakan cermin beberapa kali, maka orang itu akan menghadapi hal-hal yang berbeda dengan tingkat bahaya yang berbeda-beda pula. Situasi yang paling berbahaya adalah ketika melihat diri sendiri di cermin. Jika tidak ada yang melihat ke dalam cermin itu dengan syarat adanya cahaya, sebuah bayangan akan muncul secara otomatis setiap 3 jam. Cermin itu tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Catatan, cermin itu awalnya milik seorang medium arwah yang merupakan cermin yang sangat biasa sampai suatu hari medium arwah itu bunuh diri ketika ia melihat ke dalamnya. Clint pun memanggil Kinley di ruang hiburan dan Don Smith ke gerbang Janis untuk mengambil artefak itu. Beberapa menit kemudian, Don kembali dari ruang bawah tanah. Ia memegang cermin yang terbungkus rapat dengan kain hitam tebal. Clint lalu bergumam dalam hati. Terus terang, kalau aku tidak tahu sebelumnya, aku tidak akan tahu kalau itu adalah cermin. Itu terbungkus sangat rapat. Clint maju bersama Kinley yang pendek. Kau bertanggung jawab menggunakan artefak ini. Don menyerahkan cermin itu kepada Kinley. Melihat itu, Clint tiba-tiba menyadari bahwa ia adalah Beyonder Sequence 8 saat ini, dan ia memiliki kemampuan untuk bertarung secara langsung. Ia tidak hanya bisa bersembunyi di samping sebagai pendukung. Astaga, aku gugup sekali. Ia menyentuh charm tidur di sakunya dan memastikan ia sudah siap. Clint lalu bergumam lagi dalam hati. Satu-satunya masalah adalah agar lebih mudah memanjat, aku tidak membawa tongkatku. Aku bisa meminjam tongkat Kinley. Ia memegang cermin di satu tangan dan pistol di tangan lainnya. Itu seharusnya sudah cukup. Di tengah lamunan Clint, ketiganya tiba di lantai bawah dan naik kereta kuda ke Jalan Osna. Dalam perjalanan ke sana, Kinley memandangi artefak yang disegel nomor 3-0217 di tangannya. Ia menarik nafas karena sangat tegang. Ini pertama kalinya aku terlibat dalam operasi berbahaya seperti ini. Biasanya Nighthawk tidak akan menggunakan artefak yang disegel untuk menangani insiden Beyonder. Jangan khawatir, mungkin Madam Sharon sudah kabur, jawab Clint sambil tersenyum. Sebenarnya ia sama tegangnya dengan Kinley. Mata Don berbalik dan menatap tanpa daya. Mari kita coba untuk tidak membiarkan Madam Sharon kabur. Sekitar 20 menit kemudian, ketika Nighthawks itu tiba di Jalan Osna, mereka melihat taman dan rumah Madam Sharon dalam kegelapan. Rumah itu sunyi senyap, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Clint mengeluarkan pendulum di lengan kirinya dan meramal dengan singkat. Ada bahaya di dalam. Ada bahaya di dalam. Setelah ia melafalkan pernyataan itu sebanyak 7 kali, ia membuka matanya dan melihat Leontin Topaz berputar searah jarum jam. Amplitudo dan kecepatannya dianggap tingkat sedang. Selanjutnya kita masuk ke chapter 197 yang berjudul Operasi. Ada bahaya di sana. Tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Ini berarti Madam Sharon masih di dalam bangunan ini. Dia belum kabur, kata Clint dalam hati. Ia tertegun sesaat, segera menyadari alasannya. Ia telah memasuki kondisi yang unik dengan memanggil dirinya sendiri untuk memeriksa brankas sebelumnya. Ia tidak merusak kunci dengan paksa saat memeriksa kompartemen rahasia di sana, juga tidak mengaktifkan jebakan tersembunyi. Dengan demikian, Madam Sharon tidak akan tahu bahwa rahasianya telah terbongkar. Dia hanya akan berpikir bahwa ada penyusup atau ada detektif swasta yang memeriksanya tetapi tidak menemukan apapun. Dalam situasi seperti itu wajar saja jika ia tetap tinggal di rumah. Masuk akal sekali. Kehilangan ketenangan karena masalah kecil dan bereaksi berlebihan bukanlah seperti Madam Sharon yang selama ini dipahami Clint. Ia adalah seorang sosialita yang tenang dan mahir berpura-pura takut dan menyedihkan, sekaligus anggota Beyonder dari Demoness Sect atau sekte iblis wanita yang telah menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun. Clint berkata dalam hati, seandainya telepon ditemukan, Madam Sharon pasti akan menelpon salah satu kekasihnya dan mengeluh tentang keamanan di kota Tingen sambil mengisyaratkan bahwa itu adalah perbuatan Nyonya Maynard. Clint mulai membayangkan plot yang melodramatis. Ia memberitahu Don dan Kinley hasil ramalannya serta dugaannya. Mendengar penjelasan Clint, Don lalu berkata, itu kesimpulan yang paling masuk akal. Don menekan topinya sambil memandang lantai 2 rumah Madam Sharon. Kita tak perlu buru-buru masuk.
Kenapa? Tanya Kinley yang sedang memegang artefak yang disegel nomor 3-0217 bertanya secara naluriah. Ia dipenuhi rasa takut terhadap cermin medium arwah di tangannya. Ia takut akan terjadi sesuatu yang tak terduga dari artefak itu. Dun lalu berkata pada Clint, "Kau masih ingat apa yang terjadi ketika kita mencoba menangkap Trisi? Trisi si instigator itu? Atau bahasa Indonesianya adalah penghasut." "Aku ingat," jawab Clint setelah berpikir sejenak. "Dia sepertinya bisa mendeteksi keberadaan kita dan memberikan respon antisipasi yang membuatnya berhasil melarikan diri." Clint lalu menambahkan dalam hati, "Aku juga ingat menyarankan untuk memborbardir rumah dengan meriam ketika kapten bertanya bagaimana aku akan menangani situasi seperti itu. Itu adalah metode yang paling aman dan paling jitu. Tapi tidak kali ini. Kita tidak bisa menggunakannya di sini karena ada banyak pelayan yang tak bersalah di rumah Madam Sharon. Jika kita memberitahu mereka sebelumnya dan menyuruh mereka mengungsi, itu pasti akan menarik perhatian Madam Sharon. Menurut Leonard, Trisi bisa membuat dirinya tak terlihat. Kita harus berasumsi bahwa Madam Sharon juga punya kemampuan itu." Clint langsung menghubungkan titik-titik petunjuknya. Dun menatap bulan merah tua di langit dan berkata, "Bagus, jawabanmu sangat bagus. Kau cukup intuitif dalam situasi seperti ini. Kita tak bisa mendekat sembarangan dan malah akan membuat Madam Sharon semakin waspada. Aku akan mencoba menyeretnya ke dalam mimpi dari kejauhan. Jika aku berhasil, kau dan Kinley akan pergi dan menangkapnya. Baiklah, kau bisa memutuskan untuk membunuhnya atau tidak. Bunuh dia jika kau tak bisa mengendalikannya. Keselamatanmu adalah yang terpenting." Selama berbulan-bulan, Clint telah memahami sebagian besar sifat unik dari berbagai kekuatan Beyonder rekan-rekannya saat ia mengobrol santai dengan Dun, Leonard, Frey, dan yang lainnya. Di antara mereka, Dun Smith yang merupakan seorang nightmare atau mimpi buruk, dapat dengan bebas memasuki mimpi orang yang sedang tidur meskipun ia berada di rumah atau di perusahaan keamanan Blackthorn. Tetapi bagaimana ia melakukannya adalah rahasia dari sekuensinya sendiri. Dan Clint tidak menanyakan terlalu dalam. Kemampuan untuk menyeret seseorang ke dalam mimpi memiliki jangkauan terbatas dan biasanya digunakan selama konfrontasi langsung. Namun, Clint pernah mendengar kapten mengatakan bahwa kemampuan itu juga memiliki efek tertentu ketika digunakan dalam radius 100 meter. Namun ia membutuhkan waktu menyelesaikan prosesnya. Ia tidak bisa melakukannya secara instan, karena prosesnya mirip dengan membujuk anak kecil untuk tidur. Saat ini Dun akan menyeret Madam Sharon yang jauh ke dalam kondisi tidur, sedikit demi sedikit. Setelah menyelesaikan tahap pertama pengekangan, ia akan menciptakan kondisi yang paling oportunistik bagi Clint dan Kinley. Baiklah, Kinley juga cukup paham rencana kapten. Tanpa banyak bicara lagi, Dun bersandar di sudut dinding dan menutup matanya. Ia menyatukan kedua tangannya dan menundukkan kepala. Jaket windbreaker hitam dan topi top hatnya menyatu dalam kegelapan. Di kamar tidur yang mewah, Madam Sharon bersandar di kursi goyangnya yang nyaman, telanjang bulat. Tubuhnya yang indah dan prima terekspos dengan sempurna. Sesekali ia menoleh ke cermin besar untuk mengagumi pesonanya. Wajahnya memerah dan air mata menggenang di matanya. Ekspresinya memancarkan kelembutan yang aneh di tengah kelesuan. Patung dari tulang sang dewi berdiri di meja di sampingnya. Helaian rambutnya yang tebal tampak lembut di bawah cahaya merah muda yang hangat. Perlahan frekuensi Madam Sharon menatap cermin berkurang, sedikit demi sedikit. Kelopak matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak tergulai. Kemudian scene berpindah lagi. Detik berganti menit ketika Clint tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana kapten akan memberitahu Kinley dan aku setelah ia berhasil menyeret Madam Sharon ke dalam mimpi? Madam Sharon akan terbangun jika kapten keluar dari mode nightmare atau mimpi buruknya. Dan ia akan menyadari ada yang tidak beres. Aku penasaran, apakah kapten mampu memberi isyarat tangan sambil bermimpi? Clint menatap Kinley yang mondar-mandir dengan cemas dan berniat membicarakan hal ini dengannya untuk mengalihkan perhatiannya. Saat itu pikirannya menjadi kabur. Ia melihat bulan merah tua yang besar, serta Kapten Dun Smith dengan jaket hitamnya di bawah sinar bulan. Ada juga Kinley yang pendek dengan ekspresi linglung. Clint menyadari bahwa ia juga sedang bermimpi. Aku telah diseret ke dalam mimpi oleh Kapten. Jadi begitu cara Kapten memberitahu kami. Dia ingin sekali menepuk jidatnya sendiri, tetapi hanya bisa mempertahankan keadaan seperti transnya sambil berkata dengan bingung. Kapten? Dun mengangguk kecil lalu berkata, Madam Sharon telah memasuki mimpi. Kau bisa beraksi sekarang. Ingatlah untuk hati-hati. Dan jangan terlalu gegabah. Kita lebih baik melewatkan kesempatan daripada mengambil resiko yang tak perlu.
Tepat saat Kapten Dun menyelesaikan kalimatnya, dunia di hadapan Klein hancur berkeping-keping. Matanya kembali memantulkan sosok Dun Smith. Ia masih berdiri di sudut dinding, menunduk dengan tangan terkepal erat. Di sisi lain, Kinley yang telah berhenti mundar-mandir juga membuka matanya. Keduanya bertukar pandang dan mengangguk. Keduanya bersiap untuk menjalankan operasi mereka. Meskipun ini pertama kalinya Kinley berpartisipasi dalam misi yang relatif berbahaya, ia tetap lebih berpengalaman daripada Klein. Ia telah menghadiri banyak misi resmi sehingga ia dengan cepat menyesuaikan kondisi mentalnya menjadi tenang dan tajam. Tentu saja, ini juga bisa dikaitkan dengan augmentasi yang terjadi pada malam itu pada Sleepless. Ini juga salah satu alasan Dun memilih Kinley daripada Frey untuk operasi ini. Catatan ini maksudnya adalah kemampuan dari Sleepless ya. Ketika semakin malam dan semakin gelap, kekuatan Sleepless akan meningkat berkali-kali lipat. Oke lanjut, ayo pergi. Sebagai sekuensi 8, Klein mengambil peran sebagai pemimpin, memberi isyarat kepada rekannya untuk mengikuti. Kinley tidak keberatan, ia mencengkeram cermin yang terbungkus rapat dan mengikuti Klein. Klein menuntunnya ke tempat ia memanjat dinding sebelumnya. Ia meraih celah-celah dinding dan berhasil mencapai puncak dinding dengan mudah. Ia mempertahankan keseimbangannya yang luar biasa dan berbalik, membungkuk dan meraih cermin medium roh yang dilemparkan Kinley dari bawah. Saat ia menyentuh cermin itu, Klein merasa persepsi spiritualitasnya tiba-tiba menegang, seolah-olah apa yang ditutupi kain hitam itu bukanlah cermin, melainkan pintu menuju dunia alternatif yang tak dikenal dan berbahaya. Memang, benda apapun yang perlu disegel memiliki sisi jahatnya. Klein bergumam dalam hati dengan penuh kerinduan saat ia menyaksikan Kinley memanjat dinding. Klein bergumam dalam hati saat ia menyaksikan Kinley memanjat dinding. Untuk memudahkan pergerakan, Kinley telah meletakkan tongkatnya di samping Dun. Klein tidak memikirkan hal itu. Setelah melewati taman menuju sisi rumah, ia memanjat pipa ke balkon lantai 2 terlebih dulu, sementara Kinley belakangan karena ia masih membawa artefak. Klein kemudian bergelantungan di balkon dengan kakinya sehingga kepala dan tangannya terbalik di bawah. Ia sekali lagi bersiap menerima artefak yang disegel nomor 3-0271 dari Kinley. Kinley menatapnya dengan bingung, namun segera ia menganggukkan kepalanya tanda pencerahan dan segera melemparkan artefak itu pada Klein agar Kinley bisa naik dengan mudah. Pada saat itu, Klein terkejut dengan tindakannya sendiri. Ia mengerahkan tenaga untuk menggunakan pinggangnya dan dengan bantuan tangan kirinya, ia dengan mudah membalikkan badannya. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku bergerak seperti itu? Rasanya begitu alami. Apakah itu kemampuan clown? Atau bahasa Indonesianya adalah badut? Ia berpikir kembali dan merasa bahwa ia mampu menampilkan karakteristik unik seorang clown dengan lebih baik dalam praktik nyata. Setelah Kinley dengan mudah naik, Klein mengembalikan cermin medium arwah itu pada Kinley sebelum membuka pintu balkon yang tidak terkunci. Kinley dengan hati-hati menarik kain hitam yang melilit artefak yang disegel nomor 3-0271 itu. Ia mengarahkan cermin objek tersebut ke bawah, memantulkan upin di lantai. Klein memegang revolvernya yang telah ia siapkan dan sambil mengaktifkan spirit vision atau penglihatan rohnya. Ia meraih gagang pintu dengan tangan kirinya. Ia tidak berani gegabah karena ramalannya mengatakan akan ada bahaya. Alasan mengapa ia tidak melakukan ramalan singkat lagi adalah karena ia tahu keberadaan patung iblis primordial di ruangan itu. Pada jarak ini, ramalannya pasti akan terganggu dan tidak akan berhasil. Ia tahu bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan jawaban yang jelas tanpa bergantung pada kekuatan dari dunia di atas kabut kelabu. Terlebih lagi dengan Kinley di sampingnya, mustahil baginya untuk memasuki dunia di atas kabut kelabu. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, yang memasuki pandangan Klein dan Kinley adalah cahaya hangat dari lampu gas. Kemudian mereka melihat medium Sharon terkulai di kursinya, begitu pula tubuhnya yang memikat. Namun medium Sharon tidak tidur. Ia bersandar di kursinya dengan senyum tipis di bibirnya, menatap lurus ke arah kedua tamunya. Secara naluriah, Kinley membalikkan telapak tangannya dan mengarahkan cermin medium arwah ke arah Nyonya Sharon. Klein yang awalnya tertegun, ia berseru, "Jangan!" Ia ingat dengan jelas bahwa ada cermin besar di belakang kursi yang diduduki oleh Madam Sharon. Tapi sekarang cermin itu tak ada lagi. Cermin medium arwah telah mengunci Madam Sharon hanya dalam sedetik. Namun, sosok Madam Sharon itu menjadi transparan lalu kabur, kemudian berubah menjadi cermin besar. Kinley menatap dirinya sendiri di cermin dan juga artefak yang disegel nomor 3-0271 itu, yang memantulkan bayangannya sendiri. Sesosok seketika muncul dari dalam cermin medium arwah itu. Itu adalah bayangan Kinley sendiri yang tanpa ekspresi dan menyeramkan.
Clint merasakan anggota tubuhnya menegang seolah-olah terjerat oleh benang tak kasat mata. Sesosok anggun muncul di samping cermin besar. Itu adalah Madam Sharon, mengenakan gaun tidur yang melirik kedua penyusup itu dan terkekeh. Jika bukan karena patung itu kebetulan berada di sampingku, aku pasti sudah tertidur lelap sekarang. Penunggumu membangunkanku dengan ciuman. Pada saat itu, Clint tiba-tiba meneriakkan sebuah istilah sederhana dalam bahasa Hermes kuno. Crimson. Ia tak tahu kapan ia merogoh sakunya. Dengan cekatan, ia menjentikan jari dan mengeluarkan jam tidur itu.